Happy Sword Family dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di new habit kita di masa new normal ini, yaitu renungan pagi kita seperti biasa. Sebelum kita mulai pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh ada di pagi hari ini. Tuhan, kami masih boleh menikmati semua berkat dan kasih karunia dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan setiap hari yang Tuhan tambahkan, kami juga boleh menambahkan berkat untuk orang lain Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami boleh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Biarlah hidup kami tidak fokus kepada diri kami sendiri, tapi kami tetap bisa menjadi berkat dan berbuah Tuhan untuk dinikmati oleh orang-orang sekitar kami. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami boleh belajar hal-hal yang baru dan memberikan berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang saya kasih judul berserah atau menyerah. Nah, itu juga pertanyaan untuk diri saya sendiri, dan kalau saudara-saudara mau juga bisa itu menjadi pertanyaan buat setiap pribadi kita masing-masing. Ada kalanya dalam hidup kita bilang, wah, gue udah mentok nih, gue udah berserah sama Tuhan, terserah deh Tuhan mau ngapain. Nah, kalau kita bilang kita udah mentok nih, gue udah berserah sama Tuhan, nah, apakah itu menurut saudara itu berserah atau menyerah? Nah, saya mencoba mencari bedanya berserah sama menyerah. Kalau di KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan berserah itu mempercayakan diri dan nasib dengan sukarela kepada. Di sini katakan mempercayakan diri dan nasib dengan sukarela, berarti tanpa ada unsur paksaan. Contohnya adalah kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah sehingga kita tidak mempunyai hak pribadi lagi. Kita menyerahkan kendali hidup kita, namun kita tetap merasa aman dan akan masa depan kita. Itu berserah. Berarti tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari apapun juga di dalam hidup kita, kita menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Allah. Nah, kalau kita ngomong, aduh, gue udah mentok nih, gue udah berserah sama Tuhan, kalau menurut saya itu bukan berserah. Karena kalau kita bilang kita udah mentok, berarti kita udah berusaha melewati masa sulit kita atau krisis dalam hidup kita itu dengan kekuatan kita atau dengan sesuatu yang di luar Tuhan gitu. Mungkin kita percaya kepada kekuatan kita sendiri atau mengandalkan manusia, dan saat kita udah mentok, kita udah nggak bisa mengandalkan mereka, kita baru berserah sama Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita harus tahu menyerah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyerah itu memberikan dirinya karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Menyerah adalah menghilangkan hak pribadinya karena ada unsur yang menekan dari pihak lain, seperti seorang yang kalah perang yang mana menyerahkan diri karena dia tidak sanggup melawan lagi, sehingga semua haknya hilang. Menyerah itu masih ada keinginan sewaktu-waktu ingin bangkit kembali. Nah, di sini bedanya berserah sama menyerah itu bisa kelihatan. Nah, berserah sama menyerah itu sama-sama kita kehilangan hak pribadi kita, kehilangan kendali atas hidup kita. Namun yang membedakan adalah kalau kita berserah itu adalah bukan karena tekanan, tapi karena kita mempercayakan hidup kita, bahwa kita kalau kita menyerahkan kendali atas hidup kita kepada Tuhan, kita tetap merasa aman, bahwa kita tetap merasa bahwa masa depan kita tetap terjamin. Beda dengan menyerah. Menyerah itu ada kesan terpaksa, ya karena gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, atau mungkin
Ya karena gue nggak bisa minta tolong siapa lagi. Nah, tapi kalau kita menyerah kepada Tuhan, dalam kata menyerah ya, menyerah itu berarti kalau suatu saat kita ngerasa diri kita mampu untuk mengatasi masalah kita, mungkin kita akan berpaling dari Tuhan. Mungkin kita akan kembali lagi mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang-orang di sekitar kita, mungkin mengandalkan keuangan kita. Nah, sebenarnya itu nggak menyelamatkan kita. Ya contohnya di masa pandemi inilah, waktu kemarin lagi krisis-krisisnya, kita mau mengandalkan siapa? Mengandalkan orang-orang sekitar kita, bahkan yang dirinya dokter pun nggak bisa menolong dirinya sendiri. Yang punya uang triliunan pun sama. Mereka miliuner, mereka yang super kaya, mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau mereka udah kena. Nah, itu di saat-saat itu banyak orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam arti kata, ya mereka udah gak bisa ngandalin siapa-siapa lagi. Mereka udah gak bisa ngandalin duit mereka udah gak bisa ngandalin saudara-saudara mereka, gak bisa ngandalin keluarga mereka. Dengan istilah, mereka terpaksa berserah kepada Tuhan. Dalam arti kata, mereka menyerah karena mereka udah gak sanggup. Nah, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan menyerahkan diri, tapi kita berserah. Apapun keadaan kita, mungkin saatnya kita sekarang lagi enak-enaknya dalam hidup kita lagi di atas, ataupun saat kita di bawah, harusnya itu apa ya, nggak membuat kita menyerah. Dalam arti kata, ya kita nggak harus nunggu ada tekanan atau apapun juga yang menghimpit hidup kita sehingga kita terpaksa berserah kepada Tuhan. Tapi di masa kita lagi happy pun, lagi kita dalam kemakmuran, kita harusnya bisa berserah kepada Tuhan. Dalam arti, ya terserah Tuhan mau bawa kemana hidup aku, hidup kita. Kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Nah, apalagi kalau kita dalam masa-masa sukar, jangan tunggu kita udah gak bisa berbuat apa-apa baru kita bilang, Tuhan gue berserah. Itu bukan berserah, berarti kita menyerah. Tapi kalau berserah adalah dalam segala keadaan apapun, saat kita lagi happy, sebelum kita jatuh pun kita udah bilang, Tuhan hidup gue adalah milikmu. Biarlah Tuhan yang berkehendak atas hidup kita. Nah, di masa-masa sukar ini, jangan kita tunggu kita benar-benar terjepit banget baru kita berserah sama Tuhan. Tapi mulai saat ini kita berserah sama Tuhan, kita menyerahkan kendali hidup kita, biar Tuhan yang menuntun kita dalam segala keadaan apapun. Mungkin kita bisa belajar dari Ayub. Dalam Ayub 5 ayat 8, Ayub berkata, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkara. Ayub dalam segala kesusahannya, dalam segalanya, dia tetap berkeluh kesah sama Tuhan. Bahkan dia protes sama Tuhan juga. Dia nggak berpaling mengandalkan manusia. Dia tetap bilang bahwa dia akan mengadukan perkara kepada Tuhan. Nah, seberapa sering kita seperti Ayub saat kita punya perkara yang kita rasa sulit, kita duluan mencari Tuhan. Lebih sering kita paling mengandalkan kekuatan kita, atau kita mencari bantuan sesama manusia. Bahkan ya kalau kita udah kepepet, baru kita menyerah kepada Tuhan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan nggak pengen kita menyerah kepada Dia, tapi Tuhan mau kita berserah kepada Dia. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu udah bisa menjadi acuan buat kita, bahwa Petrus dia bilang bahwa segala kekhawatiran kita, segala keluh kesah kita, segala kebimbangan kita akan masa depan atau hari-hari yang nggak menentu saat ini,
kita nggak usah khawatir, kita serahkan sama Tuhan. Jangan sampai kita jatuh baru kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita sama-sama berserah sama Tuhan. Jangan kita menyerah kepada Tuhan dalam arti ya nunggu kita benar-benar kepepet, kejepit, udah di posisi paling bawah nggak bisa ngapa-ngapain, baru kita cari Tuhan. Ya masih ada bagusnya juga kalau udah mentok banget masih cari Tuhan. Tapi alangkah lebih baiknya, dan Tuhan pasti Tuhan mau yang ini, kita berserah kepada Tuhan di masa kita masih happy, di masa kita masih bisa melakukan sesuatu, kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berserah atas kehendak Tuhan dan kita mengikuti setiap rancangannya. Ya, itu aja. Selamat pagi, dan saya percaya bahwa teman-teman sekalian, keluarga Happy Sword tetap ada dalam kasih karunia dan penyertaan Tuhan di hari-hari sekarang ini yang orang bilang makin sulit, makin gak menentu, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap pelihara kita asal kita tetap berserah dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa bahwa Engkau memelihara hidup kami, dan kami punya Allah yang luar biasa, yang kami tahu bahwa Engkau memelihara hidup kami, menjaga kami Tuhan, dan memberikan yang terbaik buat kami. Apapun keadaan kami di hari ini, kami mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik, bahwa kami tetap percaya bahwa Engkau adalah yang terbaik buat kami, dan kami tetap mau memelihara iman kami di dalam Engkau. Dan satu hal lagi Tuhan, kami mau tetap menjadi terang, kami tetap mau menjadi berkat Tuhan di dalam segala apapun Tuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau berkehendak untuk kami boleh menjadi terang. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang menyenangkan hati-Mu di dalam segala keadaan kami. Bukan di saat kami baik, tapi juga tetap dalam saat kami susah Tuhan, kami juga tetap boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menjalani setiap hari yang Tuhan beri dalam hidup kami dengan tetap menjadi berkat. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat menjalani hari yang baru di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Bye.